Sampurasun, apa kabarnya? Turnamen antar alam memang menyenangkan untuk ditonton. Langsung saja menuju filmnya. Sebuah ramalan kuno yang sangat ditakuti oleh Raja Penyihir Sangsung. Dia mengumpulkan para prajurit setianya di istana. Lokasi ini berada di alam luar atau planet lain. Sub-Zero tracked and following the rules. Sangsung tidak bisa memasuki kuil Raiden yang telah dilindungi oleh perisai petir Lord Raiden. Lord Raiden adalah dewa pelindung para pejuang bumi. Mereka sudah berkumpul dalam kuil untuk berlatih menyambut turnamen ke-10 Mortal Kombat. Pengikut setia Dewa Petir yaitu Kung Lao dan Liu Kang, mereka melatih keras Kulyong dan Kano untuk menemukan arcananya, yaitu kekuatan super yang berasal dari dalam jiwa orang-orang terpilih yakni pemilik logo naga. Jax diselamatkan oleh Liu Kang setelah dikalahkan oleh Sub-Zero. Tangannya yang buntung diganti dengan tangan besi oleh para biksu. Di waktu makan siang terjadi perdebatan antara Kano dan Kung Lao, hanya masalah rebutan telur gulung yang membuat kekuatan super milik Kano muncul, yaitu sinar laser dari matanya. Kulyong putus asa karena tak kunjung berhasil menemukan arcananya. Dewa Petir menyuruhnya kembali saja pada keluarganya. Sang dewa mengatakan bahwa logo naga milik Kulyong berasal dari nenek moyangnya yaitu Hanzo Hasashi, salah satu ninja terhebat 4000 tahun yang lalu. Dia dibunuh oleh orang yang sama yang memburu Kulyong saat ini, yakni Sub-Zero atau Bihan. Jiwa Hanzo terus-menerus mencari pembalasan tanpa henti di neraka. Ramalan kuno tersebut mengatakan bahwa para pejuang bumi akan bersatu dengan bangkitnya keturunan Hanzo Hasashi. Itulah yang ditakuti oleh para Raja Penyihir, di mana selama berabad-abad Sangsung dan pasukannya telah memenangkan turnamen berturut-turut sebanyak 9 kali. Kurang satu kemenangan lagi untuk menguasai bumi secara mutlak. Penyihir itu melanggar peraturan Mortal Kombat yang telah dibuat oleh para dewa, bahwa dilarang menyerang sebelum waktu turnamen dimulai. Penyihir itu memerintahkan Sub-Zero dan monster Scizor untuk menghabisi Kulyong, Jax, Sonya, dan Kano. Tetapi mereka semua masih selamat hingga sampai di kuil Raiden. Sangsung membagi tugas pada pasukannya. Kabal bertugas membujuk Kano untuk bergabung dengan hadiah uang yang sangat banyak. Jenderal Reiko bertugas menghabisi Kulyong yang telah kembali pada keluarganya. Kano menghancurkan mata naga yang membuat perisai pelindung tersebut lenyap, sehingga Sangsung dan pasukannya berhasil memasuki kuil untuk menyerang pejuang bumi. Selain Kung Lao dan Liu Kang, para pejuang bumi yang lain belum berhasil menemukan kekuatan supernya, sehingga mereka mudah dikalahkan. Tetapi keajaiban terjadi. Jax yang tak berdaya mengangkat batu besar yang menindih Sonya, akhirnya dia berhasil menemukan kekuatan supernya. Tangan besinya berubah menjadi bentuk sempurna dengan kekuatan yang luar biasa. Begitupun dengan Kulyong. Di saat dia sudah tak berdaya melihat nyawa istrinya sedang terancam, muncul baju pelindung beserta 2 senjata di tubuhnya. Dengan kekuatan barunya itu, Kulyong berhasil membuat Jenderal Reiko is dead secara sadis. Kemudian Dewa Petir muncul dan mengucapkan terima kasih pada Sangsung karena telah membantu pasukannya menemukan kekuatan supernya. Dewa Petir kemudian membawa semua pasukannya menuju Void atau dunia antara dunia manusia dan dunia para dewa. Tetapi mereka telah kehilangan satu pejuangnya yang paling kuat, yaitu Kung Lao. Sangsung menghisap jiwa Kung Lao hingga tubuhnya tersisa kerangka tengkorak saja.
Dewa petir meminta maaf tidak bisa menolong karena seorang dewa dilarang ikut campur dalam perang satu alam melawan alam lain. Di Void inilah ramalan kuno tersebut terjadi. Mereka bersatu dalam strategi penyerangan yang digagas oleh keturunan Hanzo Hasashi. Di sini Dewa Petir melibatkan dirinya untuk membangkitkan Hanzo dari neraka melalui keturunannya. Dewa Petir memberikan senjata ninja yang berlumuran darah Hanzo 4000 tahun yang lalu. Some hell and resist. The Blanzo Hasashis. Hanzo, fight with you. Dengan bantuan Dewa Petir, mereka dikirim ke tempat berbeda untuk melawan musuh yang telah ditetapkan. Jax melawan Jenderal Reiko, Liu Kang melawan Kabal, Sonya melawan Kano, dan Kulyong melawan Milena. Jax menghancurkan kepala Jenderal Reiko seperti menghancurkan telur ayam. Liu Kang meluncurkan tendangan kaki seribunya hingga Kabal terlempar di genangan minyak. Kemudian dia mengeluarkan api naga dan menelan Kabal hingga tubuhnya hancur. Sonya yang sebenarnya bukan pejuang bumi, dia berhasil mendapatkan logo naga milik Kano setelah mengalahkannya. Logo naga itu berpindah ke tubuh Sonya. Kemudian Sonya datang di pertarungan Kulyong versus Milena. Sonya membantu Kulyong dengan kekuatan barunya yaitu tembakan gelombang violet yang membuat perut Milena bolong dan is dead seketika. Tersisa Sub-Zero, musuh terkuat pejuang bumi. Sub-Zero menculik dan mengurung keluarga Kulyong dalam salju. Melalui portal milik Raja Penyihir, Sub-Zero memancing Kulyong datang dengan maksud untuk membunuh semua keturunan Hanzo Hasashi di tempat ini. Tetapi keterlibatan Dewa Petir membuat rencananya berantakan. Senjata ninja milik Hanzo itu menyala ketika darah Hanzo Hasashi bercampur dengan darah keturunannya. Akhirnya Hanzo Hasashi bangkit dari neraka setelah 4000 tahun untuk menyelesaikan pembalasannya pada Bihan dengan nama barunya yaitu Scorpion. Iron Hanzo. Scorpion menunjukkan wajahnya untuk mengingatkan pada janjinya 4000 tahun yang lalu. Kemudian Scorpion meniupkan api neraka dari mulutnya hingga tubuh Sub-Zero terpanggang matang. Akhirnya bumi selamat dari invasi Raja Penyihir Sangsung berkat campur tangan Dewa Petir Lord Raiden. Terima kasih, sampai jumpa.